Kembali lagi di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu meliputi proses kelahiran, kematian, dan perpindahan. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Ada faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami meliputi kelahiran dan kematian, sedangkan faktor non-alami meliputi migrasi. Yang pertama adalah angka kelahiran, natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Berikut ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran, atau istilah lainnya adalah pronatalitas. Yang pertama adalah pernikahan pada usia muda. Selanjutnya adalah tingkat kesehatan yang baik, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Kemudian, kebutuhan tenaga kerja, khususnya di daerah agraris tradisional, yang mengharuskan suatu keluarga memiliki banyak anak untuk menggarap lahan perkebunan. Selanjutnya adalah kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama adalah pelaksanaan program keluarga berencana. Kemudian, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Kemudian, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Dan yang terakhir adalah penundaan usia pernikahan. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar, kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Selanjutnya adalah angka kematian atau mortalitas. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Berikut ada yang mendukung peningkatan angka kematian atau pro-mortalitas. Ada rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peperangan. Kemudian ada beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau anti-mortalitas, yaitu tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan ajaran agama yang melarang bunuh diri. Angka kematian dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar dan angka kematian menurut kelompok umur. Selanjutnya adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain, melampaui batas administrasi suatu wilayah. Mobilitas penduduk yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme, baik nasional maupun internasional. Dan yang kedua adalah mobilitas penduduk permanen atau menetap. Kemudian ada sumber data kependudukan, yaitu meliputi sensus, survei, dan registrasi. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, menerbitkan data demograf, serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Berikut adalah jenis-jenis sensus. Yang pertama adalah berdasarkan tempat tinggal penduduk. Ada metode de facto, yaitu cara menghitungnya dengan jumlah penduduk yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung. Misalnya ada Andi, orang Ternate. Dia bekerja di Bali. Ketika ada sensus menggunakan metode de facto, maka dia terhitung saat sensus. Berbeda halnya dengan menggunakan metode de jure, yaitu yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli yang dilihat dari KTP atau kartu keluarga. Contoh nyatanya adalah misal Andi, dia warga Ternate, bekerja di Bali. Ketika ada sensus menggunakan metode de jure, dia tidak terhitung saat sensus. Kemudian, jenis sensus berdasarkan metode pengisiannya. Ada metode canvasser, yaitu petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Kemudian metode householder, yaitu pengisian dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Selanjutnya adalah survei. Survei adalah metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demograf atau ekonomi dengan cara penarikan sampel. Perbedaannya dengan sensus adalah ketika sensus menggunakan seluruh populasi, tetapi ketika survei hanya menggunakan beberapa sampel, tidak seluruh populasi. Selanjutnya adalah registrasi. Registrasi adalah kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, misalnya seperti perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian lainnya, atau sering disebut pencatatan data kependudukan. Selanjutnya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain,
baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu lama atau menetap secara permanen. Yang pertama adalah mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas permanen dikelompokkan menjadi dua, ada mobilitas internasional dan mobilitas dalam negeri. Mobilitas dalam negeri dibagi menjadi tiga, ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya, ada ruralisasi, dari kota kembali ke desa. Dan selanjutnya adalah transmigrasi, perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lainnya yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah migrasi internasional. Yang pertama ada imigrasi, atau perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain. Kemudian imigrasi, perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Kemudian ada remigrasi, kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Kemudian ada mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah komutasi, dilakukan dengan pulang pergi dalam tempo kurang dari 24 jam. Biasanya dilakukan oleh para pekerja. Kemudian ada sirkulasi, yaitu bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Sekian, terima kasih dan glory geografi.